Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, kami akan menyampaikan materi kami yaitu teori penyusunan naskah akademik. Yang pertama, saya Karin Joanna Abigail dengan NIM 811422797 akan menjelaskan tentang pengertian dari naskah akademik. Menurut Nurul Huda dalam bukunya Perancangan Perundang-undangan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai suatu solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum penyusunan naskah akademik. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Dan yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan RUU. Di sini Nurul Huda menyampaikan ditetapkannya kedua peraturan presiden tersebut, maka pembuatan atau penyusunan naskah akademik memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan perlunya naskah akademik dalam setiap penyusunan dan pembahasan RUU. Kemudian yang ketiga adalah peranan dan urgensi naskah akademik. Di sini Nurul Huda menyampaikan bahwa ada 3 peran penting dari sebuah naskah akademik, yaitu yang pertama position paper atau sebagai dokumen pembahasan, yakni dokumen yang akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders dan akan memudahkan pada saat pembahasan. Kemudian yang kedua ada policy paper sebagai dokumen kebijakan, yakni memberikan potret atau peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundangan yang hendak diterbitkan. Kemudian yang ketiga ada sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif. Dokumen naskah akademik akan digunakan sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan sehingga peraturan perundangan yang disusun tidak tumpang tindih baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang ketiga yaitu peranan dan urgensi naskah akademik. Urgensi sebuah dokumen naskah akademik adalah sebagai bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundangan, baik undang-undang maupun peraturan daerah sebagai landasan ilmiah agar peraturan perundangan yang disusun memiliki arti aplikatif dan futuristik. Hal yang penting, substansi naskah akademik akan mengurangi peraturan perundangan bermasalah karena dalam pembuatan naskah akademik akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar suatu peraturan perundangan. Kemudian yang ketujuh, peranan dan urgensi naskah akademik. Di sini saya mengambil dari jurnal Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditulis oleh Sihombing, Nasution, dan Siregar pada tahun 2023. Urgensi lain dari naskah akademik dalam proses pembuatan peraturan yaitu memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif mengenai pembentukan peraturan daerah tentang permasalahan yang dibahas dalam naskah akademik. Kemudian masih dalam satu artikel yang sama, fungsi naskah akademik yaitu untuk menjadi tolak ukur ilmiah, naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan peraturan. Naskah akademik akan memberikan arah kepada pemangku perancangan atau drafter. Pemangku kepentingan, terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan, akan mendapatkan informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Pentingnya naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan antara lain yaitu bahwa naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, bahkan inisiatif penyusunan akademik dapat berasal dari masyarakat. Dengan demikian, naskah akademik akan memberikan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu perundang-undangan. Terima kasih. Bintang Kusuma Wijaya dengan NIM 81142284.
Slide 9. Sistematika akademik. Teori penyusunan naskah akademik adalah kegiatan penelitian hukum yang menghasilkan naskah akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik ini menjadi landasan ilmiah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika naskah akademik, yaitu judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoretis dan praktis empiris, bab ketiga analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait, dan bab keempat adalah landasan filosofis, sosiologi, dan yuristis. Slide ke-10, tujuan penyusunan naskah akademik. Tujuan penyusunan naskah akademik yakni ada 3 unsur, yaitu membantu mencapai cita-cita hukum dan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif dan legislatif, menjamin peraturan perundang-undangan yang hendak disusun telah memenuhi nilai-nilai filosofis, yuridis, dan aspek-aspek sosial lainnya. 11. Proses penyusunan naskah akademik, yaitu ada studi, keputusan, atau literatur. Kedua, diskusi, fokus, group discussion. Ketiga, kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak kepentingan atau stakeholders dan para pakar atau akademisi. Yang terakhir, menginventarisir masukan-masukan yang diperoleh dari diskusi publik. 11. Metode penyusunan naskah akademik. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat. Naskah akademik juga disusun berdasarkan standar yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Metode penyusunan naskah akademik yaitu studi keputusan atau literatur, diskusi dengan berbagai pihak berkepentingan, uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan, inventarisasi hukum positif, inventarisasi masalah hukum, merumuskan gagasan-gagasan tentang materi hukum. 13. Pengertian metode dan proses penyusunan naskah akademik. Naskah akademik merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang. Metode penyusunan naskah akademik ini dalam ilmu perundang-undangan, yaitu naskah akademik merupakan persyaratan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Baik, saya Muhammad Adian dengan NIM belakang 800 akan menjelaskan tentang penafsiran hukum. Jadi, setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya, dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak jadi bersifat konkret. Menurut Mas Sidik, penafsiran merupakan proses di mana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai peraturan tertentu dari suatu undang-undang. Penafsiran atau konstruksi merupakan upaya melalui mana pengadilan mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Maksudnya di sini adalah penafsiran hukum merupakan bagian dari penemuan hukum oleh hakim. Hakim melakukan penafsiran hukum manakala terdapat kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang yang wajib diisi dan diperjelas oleh hakim. Di sini ada metode penafsiran hukum hakim, yaitu ada 4. Yang pertama itu penafsiran gramatikal atau tata bahasa. Yang kedua, penafsiran historis atau sejarah. Yang ketiga, penafsiran sistematis. Dan yang terakhir, penafsiran terminologis. Lalu di sini ada teori penafsiran konstitusi. Aturan tentang penafsiran konstitusi tidak ditentukan oleh hukum, baik negara-negara yang menganut tradisi common law maupun civil law. Prinsip-prinsip atau asas-asas penafsiran konstitusi dikembangkan di pengadilan maupun ilmu hukum. Baik, di sini ada metode penafsiran berdasarkan konstitusi. Yang pertama ada the text and structure of constitution atau teks dan struktur konstitusi. Yang kedua ada intention of those who drafted the constitution atau maksud perancang konstitusi. Yang ketiga ada prior precedent atau prosedur terdahulu lazimnya berdasarkan peradilan. Yang keempat ada the social, political, and economic consequences of alternative interpretation atau konsekuensi sosial, politik, dan ekonomi suatu penafsiran alternatif. Yang terakhir ada natural law atau higher law, God's law.